wabarakatuh, sahabat akupunktur Indonesia. Jumpa lagi. Wabah pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Justru semakin banyak yang terkena dan ada peningkatan kematian akibat COVID. Semoga saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit segera diberi kesembuhan, dan yang tidak sakit semoga tetap diberi kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat sehingga bisa terbebas dari penularan COVID, juga dari penyakit lainnya. Dan semoga pandemi segera berakhir. Amin. Tidak ada seorang pun yang ingin sakit, tetapi tidak bisa dihindari bila menjadi sakit. Hal yang paling penting adalah bagaimana solusinya agar segera sembuh dari sakit. Banyak orang tua bingung ketika mendapati hasil swab anak positif COVID, apalagi ada gejala yang diderita anak. Pada episode kali ini, edisi Anak Part 2, membahas tentang laporan sebuah kasus COVID anak. Semoga bisa memberi wacana dan pembelajaran bersama. Seorang anak bayi perempuan usia 8 bulan dengan berat badan 9,1 kg pada hari pertama, Rabu 30 Juni 2021, badannya sumer, suhunya 37,5 derajat Celcius. Hari kedua, jam 2 dini hari, anak gelisah, ngeringik, maunya nyusu terus, tidak mau lepas dari puting ibu, tidak bisa tidur, suhu hingga 38,6 derajat Celcius, diberi obat penurun panas paracetamol. Sekitar jam 6 pagi, suhu 38,1 derajat Celcius. Meski sudah diberi obat penurun panas, tapi suhunya sulit turun ke arah normal, badannya tetap hangat, nafsu makan menurun, ada pilek batuk ringan, sehingga ditambahi obat pengencer riang. Siangnya diperiksakan swab PCR sekeluarga, anak, ibu, bapak. Kenapa mereka berinisiatif untuk periksa swab PCR? Ya, karena anak berada atau kontak erat dengan sang ibu, di mana ibu juga sakit sejak 3 hari sebelumnya. Kepala berat, dilanjutkan pilek dan batuk, tapi tidak ada demam. Dan hasil swab antigen, rapid test COVID-19 antigen pada Rabu tanggal 30 Juni 2021 positif. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang menangis? Video ini direkam sesaat setelah dilakukan swab.
tampak mata kanan berair dan lendir yang keluar dari hidung kanan setelah diswab. Meski masih bayi usia 8 bulan, meski belum mengerti apa-apa, tapi nuraninya berkata, "Lihatlah bahasa tubuhnya, seakan-akan menunjukkan ketidaknyamanan pasca masuknya alat ke hidung untuk pengambilan swab tenggorokan. Seakan memberi reaksi penolakan saat sang ibu terpaksa memegangi kepala agar tidak bergerak saat alat dimasukkan ke hidung. Tetapi pemeriksaan ini harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Ya, jangan lupakan nurani. Anak diajak berkomunikasi, bangun ikatan batin dengan ibu, jalin ketenangan." Hari kedua malamnya, badan masih hangat, sudah berkurang gelisahnya, sudah bisa tidur, tapi sering bangun minta nyusu. Hari ketiga, kencing berwarna kuning, tanda tubuh kurang cairan. Anak maunya minta menyusu terus, hingga sang ibu kewalahan dan merasa payudaranya kehabisan ASI. Akhirnya dicoba ditambah susu formula, tetapi anak menolak. Hasil swab PCR sudah keluar. Anak dinyatakan positif dengan CT 10,74. Nilai positif didapat bila CT kurang atau sama dengan 36. Ibu dinyatakan positif dengan CT 14,18, sedang ayah dinyatakan negatif. Hari keempat, panas mulai turun. Masih gelisah, masih sering terbangun saat tidur, maunya dekat dengan ibunya. Obat tetap diminumkan. Hari kelima, obat dicoba untuk dihentikan. Alhamdulillah sudah tidak panas lagi dan sudah tidak gelisah lagi, sudah enak tidurnya. Dan hari setelahnya, kondisi anak kembali sehat, bisa bermain seperti sebelum sakit. Resume dari kasus ini adalah seorang anak perempuan bayi A usia 8 bulan, berat badan 9,1 kg, keluhan demam hingga 38,6 derajat Celcius, tidak ada sesak. Ada batuk pilek ringan, demamnya sulit turun menjadi normal meski sudah minum obat. Pada hari kedua, periksa swab PCR dan hasilnya keluar pada hari ketiga, yaitu positif dengan CT 10,94. Hari kelima sudah tidak panas dan kondisi tubuh sudah pulih kembali. Sahabat, bagaimana sih sebenarnya kasus COVID pada kasus ini? Berikut ini hasil dari tanya jawab saya dengan Dr. Dominikus Susada, Dr. DTMH, MCTM, TP, SPAK. Dr. Domi, sapaan akrab beliau saat ini sebagai staf SMF Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya, FK UNER. Konsultan penyakit infeksi dan pediatrik tropis. Master of Clinical Tropical Medicine, Tropical Pediatric dari Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, tahun 2008. Tanya, apakah pada kasus ini anak punya potensi kegawatan yang mengancam jiwa? Jawab, jarang. Artinya, pada kasus dengan gejala ringan yaitu demam dan batuk pilek ringan tanpa sesak, jarang untuk berpotensi terjadi kegawatan yang mengancam jiwa. Begitu ya, Dok? Tanya, pada kasus ini jelas hasil PCR positif, penyebabnya virus COVID. Logikanya perlu obat antivirus. Sebenarnya, perlukah obat antivirus pada kasus ini? Jawab, tidak ada antivirus yang mumpuni untuk COVID. Oh, jadi begini ya, Dok. Karena tidak ada antivirus yang mumpuni untuk COVID, maka pemberian obat antivirus bukan hal yang wajib diberikan pada kasus COVID. Untuk amannya, anak bisa minum obat antivirus bila ada advis dari dokter setelah memeriksa kondisi anak.
Biarlah dokter yang menentukan seorang anak perlu diberi obat antivirus atau tidak. Tanya, kapan anak dinyatakan tidak menular ke orang lain? Jawab, bila PCR negatif. Berarti setelah anak sembuh, dilakukan pemeriksaan swab PCR ulang. Bila hasilnya negatif, maka bisa dikatakan bahwa anak sudah tidak menularkan virus COVID. Siap, dokter? Tanya, kalau tidak dilakukan swab PCR ulang, apakah bisa diasumsikan bahwa setelah 14 hari bebas gejala sudah bisa dianggap aman, tidak menularkan? Jawab, bisa. Baik, pada kasus ini hari kelima anak sudah tidak demam, sudah tidak batuk pilek, maka dalam 14 hari ke depan, yaitu pada hari ke-19, anak sudah tidak berpotensi menularkan virus COVID meskipun tidak dilakukan swab PCR ulang. Begitu kan, Dr. Domi? Pertanyaan terakhir, ada pesan untuk orang tua pasien ini dan sekalian pesan untuk semua orang tua yang punya anak? Jawab, anak jarang tertular, namun mampu menular dengan baik. Dr. Domi, bahwa kasus kematian anak akibat COVID tidak sebanyak kasus kematian dewasa akibat COVID. Berarti ini karena anak jarang tertular. Tapi bila anak terinfeksi virus COVID, maka anak bisa menjadi penular yang baik ke orang dewasa. Kesimpulannya, melanjutkan pesan Dr. Domi, maka waspadalah. Terima kasih Dr. Domi atas pencerahannya. Mohon tetap berkenan menjawab pertanyaan kami pada tema yang lain, khususnya pada penyakit-penyakit tropis dan infeksi. Sahabat Akupunktur Indonesia, terima kasih telah setia melihat tayangan ini hingga selesai. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes.